Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Good? Alhamdulillah. Okay, in this video we are going to learn about nominal and verbal sentence. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang kalimat nominal dan kalimat verbal. Apa itu kalimat verbal dan apa itu kalimat nominal? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Baik, sebelum itu kita coba lihat susunan kalimat di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pola kalimat atau susunan kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan pola kalimat di dalam bahasa Inggris itu adalah subjek, verb, objek, dan adverb. Kemudian kita perhatikan pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Pola kalimat dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan nominal. Contoh kalimat verbal ialah saya makan. Kemudian contoh di dalam kalimat nominal adalah saya tampan. Jadi bisa kalian perhatikan perbedaannya. Kalau kalimat verbal itu berupa kata kerja atau tindakan. Saya makan. Makan merupakan tindakan atau aktivitas. Sedangkan nominal, contoh di situ adalah saya tampan. Maka tampan itu bukan merupakan sebuah aktivitas, tetapi itu adalah sifat. Jadi kalimat nominal itu selain kata kerja, bisa itu berupa noun atau kata benda, bisa berupa keterangan, bisa berupa kata sifat atau keadaan. Kemudian kalau kita translate ke dalam bahasa Inggris, contoh kalimat verbal tadi yang misalnya di dalam contoh bahasa Indonesia yaitu saya makan, kita translate apa adanya. Saya bahasa Inggrisnya adalah I, makan adalah eat. I eat. Kemudian kalau kalimat nominal, karena di dalam bahasa Inggris namanya kalimat itu wajib ada verb, maka harus ditambahkan dengan be. Dan be ini atau to be ini bisa berubah sesuai dengan tensesnya. Contoh tadi dalam bahasa Indonesia adalah saya tampan. Ketika saya translate ke dalam bahasa Inggris, bukan I handsome, tetapi harus ditambahkan dengan be, yaitu am. I am. I am handsome. Jadi karena handsome itu bukan merupakan verb, maka harus ditambahkan dengan am. Nah, jadi am ini akan berubah sesuai dengan subjeknya dan sesuai dengan tensesnya. Karena ini tensesnya adalah simple present dan subjeknya adalah I, maka be-nya adalah am. Coba kita perhatikan pada poin C, yaitu subject verb agreement, yaitu pasangan antara subjek dan verb. Pada contoh ini adalah khusus untuk tenses, yaitu simple present. I pasangannya adalah am, ya. I be-nya itu adalah am. Kalau verbnya dia adalah verb 1.
You pasangannya adalah are. You are. Ya, verbnya adalah verb 1. Contohnya you eat. They pasangannya adalah are. They are. Kalau verb, dia verb 1. They eat. Kemudian we pasangannya adalah are. We are. Dan kalau verb, maka pasangannya adalah verb 1. We eat. He, she, dan it pasangannya adalah is. He is. She is. It is. Kalau verbnya, dia adalah menggunakan verb plus s. He eats, ada s-nya. She eats. It eats. Jadi seperti itu. Jangan terbalik-balik. Misalnya I menggunakan is. I is handsome. Itu salah. Yang betul adalah I am handsome. He, she, it itu juga tidak boleh menggunakan are atau am karena sudah ada pasangannya yaitu is. Jadi ini tidak bisa terbalik-balik. Kecuali misalnya he and she itu menggunakan are karena he and she itu sama dengan they. He dia laki-laki dan she dia perempuan. Kalau ditambahkan maka akan menjadi maknanya adalah mereka, yaitu they. Maka he and she nanti adalah are. He and she are apa misalnya seperti itu, disiplin atau apa, clever. He and she are clever misalnya seperti itu. Atau he and she it tidak boleh ditambahkan dengan s. Perhatikan contoh nomor 1 dan kalian pilih verbal atau nominal. Eka menangis setiap hari. Eka menangis setiap hari. Kira-kira verbal atau nominal? Ya, verbal. Kenapa? Karena ada kata kerja yaitu menangis. Nomor 2, Laili mencuci bajuku. Kira-kira apa? Ya, verbal. Karena ada kata kerja mencuci. Mobil itu mahal. Kira-kira verbal atau nominal? Ya, itu adalah nominal. Kenapa? Karena di situ tidak ada kata kerjanya. Mahal bukan kata kerja. Mahal adalah kata sifat. Maka kalimat pada nomor 3 ini adalah kalimat nominal. Nomor 4, Nimas sedang sedih. Kira-kira apa? Ya, nominal. Karena sedih itu adalah sifat, bukan pekerjaan. Sedih itu adalah keadaan. Nomor 5, Anggun memasak nasi di dapur. Ya, verbal. Karena memasak itu adalah sebuah aktivitas. Nomor 6, Nisa sedang marah. Ya, nominal. Karena marah itu adalah kata sifat. Meskipun di situ ada kata sedang, tetapi sedang di sini menunjukkan keadaan, yaitu Nisanya sedang marah.
tetapi marahnya itu bukan aktivitas, tetapi merupakan sebuah sifat. 7. Jai mengunjungi Laili di makam. Ya, itu adalah verbal karena mengunjungi merupakan kata kerja. Rizka duduk di atas kompor. Ya, itu adalah verbal karena duduk merupakan aktivitas. Nomor 9. Sofyan dan Arman sedang mengantuk. Kira-kira apa? Mengantuk itu bukanlah verb. Mengantuk itu adalah sifat, maka itu adalah nominal. Kalau kalian masih bingung, silahkan cari di kamus bahasa Inggris, yaitu nanti kelas kata ya. Kelas katanya apakah itu nominal, apakah itu noun, apakah itu adjektif, apakah itu adverb, atau apakah itu misalnya verb. Kemudian nomor 10, dia perempuan sangat bahagia. Ya, ini mudah sekali. Ini adalah nominal karena bahagia itu adalah sifat, bukan pekerjaan. Jadi di dalam bahasa Indonesianya pun kalian harus bisa memahami mana ini yang kalimat verbal, mana yang nominal. Jadi kalau sudah bisa memahami kalimat verbal dan nominal di dalam bahasa Indonesia, nanti akan memudahkan kalian di dalam memahaminya di dalam bahasa Inggris. Baik, sekarang kita coba membedakan kalimat verbal dan nominal di dalam bahasa Inggris. Contoh yang pertama, they are students of Umus Brebes. Kira-kira verbal atau nominal? Ya, itu adalah nominal. Karena di sini tidak ada kata kerjanya. Melainkan kata kerjanya digantikan hanya oleh be, yaitu are. Kedua, Fanny is diligent student. Ya, sama. Itu adalah nominal. Diligent bukan kata kerja. Kemudian nomor 3, Mia drinks a cup of juice. Ya, itu adalah verbal. Karena drinks itu adalah verb atau kata kerja, dan itu adalah aktivitas. Drink, minum. Selanjutnya nomor 4, we are ready now. Ya, itu adalah nominal. Karena ready itu bukan verb atau bukan kata kerja. Siap. Nomor 5, she invites me to go to the party tonight. She invites me to go to the party tonight. Kira-kira itu apa? Ya, itu adalah kalimat verbal. Mana verbnya? Verb utamanya adalah invites. She invites. Tadi kita dipelajari subject verb agreement bahwa he, she, it, verbnya ditambahkan dengan s. Invites, mengajak. Jadi itu adalah kalimat verbal. Nomor 6,
I want to go there again next year. Ya, itu adalah kalimat verbal. Want, ingin. Ingin itu adalah verb ya. Ingin itu adalah verb. I want. Dan want tidak ditambahkan dengan s karena subjeknya adalah I. Nomor 7. She learn English every day. Ya, itu adalah verbal. Learn. Learn itu artinya adalah belajar. Dia, perempuan, belajar bahasa Inggris setiap hari. Jadi belajar itu merupakan aktivitas, makanya namanya adalah kalimat verbal. Selanjutnya, nomor 8. Financial crisis impacts the employment in Indonesia. Kira-kira itu apa? Ya, itu adalah verbal. Mana verbnya? Verbnya adalah impacts. Kemudian itu ada tandanya, yaitu tambahkan dengan s. Impacts. Jadi itu merupakan kalimat verbal. Krisis ekonomi berdampak pada buruh atau pekerja di Indonesia. Selanjutnya, many people join seminar to reduce unemployment rate. Kira-kira itu apa? Ya, itu adalah verbal. Kata kerjanya adalah join. Kenapa tidak pakai s? Karena di situ subjeknya adalah many. Many people. Many people artinya banyak. Kalau banyak, maka tidak menggunakan s. Banyak orang. Dan yang terakhir, he lives far away from the city. Dia tinggal jauh dari kota. Kira-kira itu kalimat apa? Ya, itu adalah kalimat verbal. Lives. Nah, lives itu tinggal, itu adalah merupakan aktivitas. Jadi tinggal itu merupakan aktivitas. Dan di situ ada tandanya adalah s. He lives. Nah, jadi dari sini kira-kira kalian sudah mulai tergambar apa itu kalimat verbal dan apa itu kalimat nominal? Ya, jadi kalau kalimat verbal khususnya di dalam bahasa Inggris itu adalah kalimat yang memiliki kata kerja atau verb. Kalau tidak memiliki kata kerja verb, maka akan digantikan oleh be. Jadi verbnya itu akan digantikan oleh be. Karena di dalam bahasa Inggris itu wajib ada kata kerjanya sebenarnya. Tetapi kalau kata kerjanya itu bukan berupa aktivitas, maka digantikan oleh be. Contohnya tadi adalah I am handsome. Handsome bukan kata kerja, maka kata kerjanya diwakili oleh am yang merupakan be. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan isi pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Thank you very much for watching video and see you next time.